Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Dirantoro. Saya salah satu dosen di Prodi S1 Teknik Telekomunikasi Universitas Telkom Kampus Surabaya. Riwayat pendidikan saya dimulai dari D4 Teknik Telekomunikasi, lulus dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kemudian melanjutkan S2 di Teknik Elektro di bidang telekomunikasi di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kemudian saya juga melanjutkan S3 di bidang telekomunikasi khususnya di Industrial Innovation Science Okayama University di Jepang dengan beasiswa MAX atau Mongokuso yang merupakan beasiswa pendidikan dari pemerintah Jepang. Bidang minat saya di penelitian yaitu tentang wireless technology and embedded system yang meliputi tentang wireless network, wireless communication, dan juga internet of things. Mata kuliah yang sudah saya ampu diantaranya yaitu jaringan komputer, cloud technology, microcontroller, dan internet of things. Berikut akan saya sampaikan materi pembelajaran pada mata kuliah mikroprosesor dan IoT. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang cara kerja sistem mikroprosesor pada beberapa desain arsitektur. Mata kuliah ini juga memberikan keahlian ke mahasiswa tentang aspek apa saja yang diperlukan untuk merancang sebuah infrastruktur IoT, mulai dari sensor sampai ke IoT platform dengan menggunakan development board. Pada mata kuliah ini terdapat 3 capaian pembelajaran, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan arsitektur dan cara kerja mikroprosesor dan mikrocontroller. Kemudian, capaian kedua yaitu mahasiswa mampu memahami dan memiliki kemampuan pemrograman dasar mikrocontroller. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengaplikasikan pemrograman mikrocontroller dan IoT. Penilaian pada mata kuliah ini yaitu meliputi keaktifan, kemudian juga kuis, ujian tengah semester, dan juga proyek yang merupakan penilaian terakhir pada mata kuliah tersebut. Materi pada mata kuliah ini berdasarkan beberapa referensi. Yang pertama, buku tentang Microprocessor and Interfacing Programming and Hardware, second edition tahun 1992. Kemudian buku yang kedua tentang Microprocessor Programming, Interfacing and Software Hardware Application yang diterbitkan pada tahun 2013. Dan terakhir buku Internet of Things A to Z Technology and Application yang diterbitkan pada tahun 2025. Kemudian pada mata kuliah juga menggunakan beberapa tools atau media yang mendukung pembelajaran. Yang pertama, Tinkercad.com untuk simulasi, kemudian ada Arduino IDE yang digunakan untuk memprogram mikrokontroller atau mikroprosesor. Kemudian perangkat yang digunakan yaitu ada mikroprosesor, mikrocontroller, ISP, kemudian juga Arduino. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mendapatkan materi yang pertama yaitu mikroprosesor, kemudian mikrocontroller, kemudian pemrograman di mikroprosesor dan juga di mikrocontroller, kemudian konsep dasar IoT, dan juga belajar tentang platform IoT dan cloud. Setelah terakhir, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman bagaimana membuat proyek sederhana yang berbasis IoT di kehidupan sehari-hari. Berikut akan saya sampaikan materi pembelajaran pada mata kuliah mikroprosesor dan IoT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ini ya, dari kelas B pada hari ini. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang konsep-konsep atau dasar-dasar dari internet of things itu seperti apa. Oke. Pertama tentang definisi IoT seperti apa ya?
Definisi kalau berdasarkan ITUT ya, itu merupakan bagaimana teknologi itu bisa menyatukan beberapa sensor, kemudian sensor itu diambil datanya, kemudian bisa diolah sehingga data tersebut bisa memberikan keputusan bahwa apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Itu menjadi dasar IoT itu berkembang hingga sekarang. Kemudian di dalam IoT ya, itu terdiri dari 3 komponen utama. Tim yang pertama yaitu tentang perangkatnya ya, bisa di sini itu bisa sensor ya yang bisa mengambil data atau mengcapture data dari lingkungan. Kemudian data itu disimpan dalam suatu perangkat, biasanya disebutnya itu embedded system. Kemudian dari data tersebut ini ya akan dikirimkan ke dalam atau ke server yang lebih besar ya, melalui jaringan. Nah, kalau jaringan internet ini sekarang sudah banyak ya, mulai jaringan yang pakai Wi-Fi yang lalu kampus, yaitu merupakan jaringan yang didukung oleh teknologi fiber optik ya, atau menggunakan teknologi yang menggunakan jaringan seluler seperti 4G ya, atau 5G yang sekarang sudah marak. Bahkan nanti ke depan juga ada 6G yang sudah mulai dikembangkan oleh beberapa negara, sehingga tidak menutup kemungkinan dengan adanya perkembangan teknologi jaringan ini bisa meningkatkan kecepatan data sehingga bisa masuk ke server itu jauh lebih cepat. Atau bilang itu nanti latensinya sangat besar. Nah, kemudian yang terakhir, ketika data itu semua dimasukkan ya, semua dikolek sama sensor tadi itu, nah, kemudian akan diolah, ya, kemudian dianalisa sehingga memberikan suatu keputusan. Contoh misalnya ya, saya mengambil data lingkungan yang ada di sini, di lingkungan kampus, atau mungkin yang besar itu di wilayah kota. Nah, data ini tidak bisa berbicara kalau kita tidak bisa mengambil data itu, kemudian kita tidak menganalisa. Tugasnya yang ada di platform ini untuk menganalisa apa yang dimaksud dari data yang kita. Kemudian kalau kita breakdown lagi ya untuk komponen-komponen tadi, itu bisa menjadi beberapa komponen secara lebih rinci. Pertama device, tadi kita sudah bahas, device itu tadi ada sensor, atau kita sudah bahas embedded system. Misalnya contohnya yang lagi marak sekarang ada microcontroller, misalnya ada Arduino, kemudian ada ISP, ya. Kemudian juga perangkat yang berbasis ARM juga. Ini disebutnya devices. Atau langsung juga kita lagi tren sekarang misalnya ada mini PC, nah, itu bagian dari. Kemudian local network. Nah, local network ini bagaimana data yang dari sensor tadi itu masuk ke bisa dibilang edge server atau mini server sebelum kita masukkan ke global server atau cloud tadi. Nah, ini bisa menggunakan data lokal. Kalian tidak perlu terhubung dengan internet karena dengan adanya local network ini kita bisa memangkas misalnya kayak koneksinya ya, kan nggak perlu pakai internet, ya, hanya bisa mengurangi latensi. Kemudian baru kalau sudah terkumpul ya di server tadi, nah, baru ke cloudnya itu bisa menggunakan internet. Internet tadi sudah disinggung, bisa pakai 4G, ya, bisa pakai 5G, atau sudah bisa menggunakan teknologi yang lagi marak itu juga punyanya Tesla. Starlink, itu bisa merupakan salah satu internet yang berbasis satelit. Kemudian ada back-end service. Nah, back-end service ini yang mengatur bagaimana data tadi itu bisa diolah, ya, bisa dianalisa, sehingga nanti data yang masuk atau yang ditampilkan itu ke aplikasi ini bukan merupakan data yang masih mentah. Jadi pengguna hanya perlu melihat, oh ini datanya bagus, datanya ini buruk. Dan mungkin ada rekomendasi atau keputusan yang harus diambil oleh pengguna. Ya kan, ya kalau kita lebih detailkan kan, sensor itu kan sebenarnya kan nggak cuma angka saja, nggak muncul angka misalnya sensor suhu 30 derajat, itu tidak kan, itu merupakan data biner yang kita olah. Nah itu pengguna, itu nggak perlu tahu seperti itu, karena memang pengguna itu kan juga macam-macam orang. Nah, kita sebagai orang engineer pasti wajib tahu, tapi kalau kita memberikan itu kepada consumer ya atau pengguna itu ya langsung aja misalnya sekarang matangnya yang
sudah jadi, tidak perlu kita menyampaikan data secara detail itu komponen-komponen yang ada pada di iPhone. Kemudian kita breakdown lagi lebih detail lagi ya. Jadi masalah yang tadi privat tadi ya, ada physical object. Jadi misalnya ada lingkungannya atau mungkin perangkatnya yang kita cek nilainya. Sensor ini mendeteksi dari nilai-nilai ada di lingkungan yang kita kontrol tadi atau kita monitoring. Aktuator ini perangkat yang menjadi action dari sistem IoT-nya. Contoh misalnya, ingin sistemnya itu menstabilkan suhu yang ada pada suatu gedung. Aktuator ini misalnya terlalu panas, mungkin didinginkan suhunya, bisa pakai air conditioning. Kemudian ada virtual object. Virtual object ini bisanya menggambarkan kondisi yang seakan-akan mirip dengan kondisi yang nyata, mirip dengan simulasi ya. Jadi contohnya gini, apakah lampu yang kita kontrol itu sudah nyala belum? Selain real di lapangannya itu lampunya nyala, kita juga punya virtual object yang menandakan bahwa perangkat lampu itu nyala, semacam ada ini. Ada people-nya, orang yang pengguna, ya penggunanya macam-macam ya. Tapi dari sini itu lebih ke arah pengguna dari sisi konsumennya. Konsumennya melihat data itu melalui platform ini, mobile app tadi ya, atau menggunakan misalnya pakai komputer. Kemudian ada service yang memastikan data tadi itu masuk ke sistemnya itu berhasil semua. Kemudian antara network, jadi yang bisa mengirimkan data tadi dari sensor ya, ke server ke cloud-nya dan juga ke konsumen. Bahwa data itu bisa dilihat, bisa dibaca oleh. Kalau kita lihat dari sisi jaringan, nah, kemudian kita tadi sudah bahas ya, bagaimana sih komponen-komponen tadi ya, ada sensor, ada cloud-nya, ada jaringannya. Nah, sebenarnya kalau real ketika kita mengimplementasikan IoT itu di kehidupan atau di sistem kita, apa saja yang perlu kita buat ya, atau kita perlu develop supaya IoT ini bisa berjalan dengan semestinya. Pertama pasti ada sensor. Sensor ini ya, supaya bisa bisa memberikan nanti di aktuator itu melakukan apa, ini perlu adanya beberapa hal yang perlu dikembangkan ya, atau mungkin develop di dalam aplikasi ya, jelas yang mengatur interface-nya. Ini sensor seperti apa. Kemudian ada real time kernel. Nah, ini jalannya di background ya, jadi tidak tampil di layar ya, kemudian nggak akan kelihatan, tapi itu memang berjalan ya. Ini sistemnya lebih sifatnya otomatis ya, orang nggak perlu perintah orangnya jadi. Kemudian power management. Nah, salah satu isu pada di IoT itu masalah power management, karena biasanya sensornya itu pasti ditempatkan yang minim sumber energi. Misalnya monitoring di suatu hutan ya, atau mungkin daerah yang rural ya, jauh dari wilayah pemukiman, itu berarti sumbernya kan sangat terbatas. Bagaimana IoT ini bisa memilih energi ini? Ya, kemudian ada komunikasinya, komunikasi tadi macam-macam ya, tadi ya. Nah, ini juga ada Bluetooth ya, Bluetooth jalan itu jaraknya nggak terlalu jauh. Ya. Kemudian juga Zigbee ini sudah cukup lama ya. Dulu sebelum ada era kayak kita pakai ISP gitu ya, nah itu orang masih pakai microcontroller ya, dan belum ada perangkat daerah itu jangkauannya membatasi. Ini menggunakan standar tersendiri 164. Kemudian ada WiFi ya, Ethernet. Kemudian setelah itu orang WiFi jadi jangkauannya bisa. Nah, kemudian dari sisi ini kan dari sisi konektivitas ya, sama kernelnya. Ini ada dari sisi aplikasi web.
Misalnya kita butuh virtual machine-nya yang bisa mengerjakan tugas-tugas. Nah, itu tanpa kita membuat perangkat tadi. Kemudian web, ya, menampilkannya. Kemudian ada ini, MQTT. Kenapa MQTT ini dipakai? Karena MQTT merupakan teknologi yang tidak butuh bandwidth yang besar. Ya. Karena kenapa? Data center adalah relatif kecil ini, bukan besar. Itu cuma MQTT itu sangat cukup untuk memastikan kita. Nah, setelah ini data diterima, kemudian diolah, dikaitkan, nanti dilakukan. Tadi, misalnya pada monitoring hutan, ketika ada kebakaran, aktornya ngapain? Terus dia mengirimkan pesan, atau mungkin kalau situ ada teknologi, misalnya untuk bisa memadamkan, ya, atau mengirimkan alarm dan sebagainya. Itu merupakan keputusan yang setelah mengambil dari sensor, ada hal yang tadi melebihi batas, misalnya suhunya melebihi ya dari limitnya, maka dimulai. Ini satu kesatuan yang ada pada jaringan. Nah, kemudian di interface layer ini ya, tadi sebenarnya sudah saya sampaikan juga tadi ya, ini tapi pembagian secara layernya. Jadi ini interface itu biasanya di sisi konsumen yang bisa lihat ya, atau bagian atas lah. Kalau kita di jaringan OC itu ini bagian yang paling atas, jadi bagian ya. Kemudian service layer, ya ini memanage bagaimana data tadi ya dari sini, kemudian kirim data tadi bisa masuk ke sini, itu ini yang melayani. Ini ada layer, kemudian sensing layer ini. Ini kategori, kalau misalnya kita kategorikan ya jelas ada IoT itu berbasis industri sama berbasis konsumen. Biasanya kalau kita menggunakan industri itu bisa perangkatnya itu yang lebih robust ya. Jadi dia bisa bisa menjamin bahwa perangkatnya itu konsumen biasanya itu perangkatnya yang sifatnya lokal ya, dan menggunakan khusus. Ini implementasinya di IoT. Ini kalau kita fokuskan ke jaringannya, ini kan kita bahas secara global, ada sensor, ada sistem, ada platform. Nah, kita kalau di ranahnya jaringannya ada dua jaringan yang dibedakan sini, ada lokal network sama global network. Lokal network bisa digunakan antara komunikasi antara sensor ke edge server atau ya misalnya lokal server. Itu digunakan lokal. Kenapa? Biar latensinya kecil, strukturnya besar, dan juga mempercepat proses saja. Nah, baru kalau itu datanya itu mau dikirimkan ke cloud-nya atau ke server utamanya, itu menggunakan koneksi internet atau berbentuk seperti internet tadi, ada 4G, 5G, kemudian juga tadi ada yang Starlink tadi yang koneksi itu kalau dari edge server ke cloud server atau yang server utamanya. Kenapa itu dipisahkan ya? Sebenarnya kalau secara implementasinya, data dari sensor itu pasti tidak data yang benar-benar matang ya. Data itu sangat raw sekali. Jadi ambil data sebanyak-banyaknya. Bahkan data itu bisa sangat fluktuatif juga. Itu dia di sisi eksernya aja yang menghandle gitu. Baru kalau dikirim ke ke cloud-nya itu sudah data bisa dibilang setengah matang ya. Itu dikirimkan itu dia sudah benar-benar yang bisa dianalisa. Kalau raw data itu langsung dikirim ke cloud-nya, itu akan memperlambat proses. Karena data sehingga pengambil keputusannya bisa menjadi lebih. Ini implementasi kalau kita
bekerja ya. Jadi IoT sebenarnya itu bukan teknologi yang independen sendirian ya, tapi dia merupakan kombinasi dari beberapa jenis. Dan ada SDN yang software design, ada big data ya. Jadi karena saking banyak data itu, sebenarnya itu bisa diolah dan bisa memberikan keputusan. Tapi keputusan itu memang harus berdasarkan banyak data, tidak bisa hanya dan sebagainya. Itu merupakan keputusan yang setelah mengambil dari sensor, ya, ada hal yang tadi melebihi atas, misalnya suhunya melebihi ya dari limitnya, maka dilakukan. Ini satu kesatuan yang ada pada jaringan. Nah, kemudian di interface layer ini ya, tadi sebenarnya sudah saya sampaikan juga tadi ya, ini tapi pembagian secara layernya. Jadi ini interface itu biasanya di sisi konsumen yang bisa lihat ya, atau bagian atas lah kalau kita di jaringan OC itu ini bagian yang paling atas, jadi bagian layer. Kemudian service layer ya, ini memanage bagaimana data tadi ya dari sini, kemudian kirim data tadi bisa masuk ke sini, itu ini yang melayani. Ada layer, kemudian lain sensing layer ini bagian. Jadi kategori, kalau misalnya kita kategorikan ya jelas ada IoT itu berbasis industri sama berbasis konsumen. Biasanya kalau kita menggunakan industri, biasanya perangkatnya itu yang lebih robust ya, jadi dia bisa bisa menjamin bahwa perangkatnya itu bisa. Konsumen biasanya itu perangkatnya yang sifatnya lokal ya, dan menggunakan khusus. Ini implementasinya di IoT. Kalau kita fokuskan ke jaringannya, tadi kan kita bahas secara global, ada sensor, ada sistem, ada apa. Nah, kita kalau di ranahnya jaringannya ada dua jaringan yang dibedakan sini, ada local network sama global network. Local network biasanya digunakan antara komunikasi antara sensor ke edge server atau ya misalnya lokal server. Kenapa? Biar latensinya kecil, strukturnya besar, dan juga mempercepat proses saja. Nah, baru kalau itu datanya itu mau dikirimkan ke cloud-nya atau ke server utamanya, itu menggunakan koneksi internet yang terhubung seperti internet tadi, 4G, 5G, kemudian juga tadi ada juga Starlink tadi ya, yang koneksi itu kalau dari edge server ke cloud server atau yang server utamanya. Kenapa itu dipisahkan ya? Sebenarnya kalau secara implementasinya, data dari sensor itu pasti tidak data yang benar-benar matang ya. Data itu sangat raw sekali. Jadi ambil data sebanyak banyak. Bahkan data itu bisa sangat fluktuatif juga. Itu dia di sisi servernya aja yang menghandle gitu ya. Baru kalau dikirim ke ke cloud-nya itu sudah data bisa dibilang setengah matang ya. Itu dikirimkan itu dia sudah benar-benar yang bisa dianalisa. Kalau raw data itu langsung dikirim ke cloud-nya, itu akan memperlambat proses. Karena dia punya data sehingga pengambil keputusannya bisa menjadi lebih. Ini implementasi kalau kita bekerja ya. Jadi IoT sebenarnya itu bukan teknologi yang independen sendirian ya, tapi dia merupakan kombinasi dari beberapa jenis. Dan ada SDN yang software design, ada big data ya. Jadi karena saking banyak data itu, sebenarnya itu bisa diolah dan bisa memberikan keputusan. Tapi keputusan itu memang harus berdasarkan banyak data, tidak bisa hanya sekian data saja itu bisa bisa. Data ini perlu dan cloud ya jelas ya.
kita mengandalkan server yang sifatnya fisikal, yaitu juga sangat kurang di cloud yang bisa menerima banyak smart grid ya, power, kemudian untuk M tadi ya, di mesin-mesin komunikasinya, kemudian ada teknologi 3G, 4G, 5G ya, kemudian sekarang juga ada 6G juga, itu saling berkombinasi ya, saling berkoordinasi sehingga bisa membuat datanya itu bisa tersampaikan dengan baik di sisi konsumen. Kemudian kita membahas ya apa namanya ini sebenarnya tantangannya. Sebelum masuk ke tantangan, mungkin ada yang mau tanyakan dulu. Dengan konsep dasar IoT. Iya, boleh. Ya. Mikrokontroller itu kalau dalam IoT itu perannya itu Ya, tadi di beberapa komponen IoT tadi ya, jadi ada device ya, ada network dan sebagainya. Mikrokontroller ini fokusnya pada device. Jadi dia yang mengelola sebelum data itu dikirimkan ke server, itu mikrokontroller yang mengelola data dari server. Dia bertanggung jawab membaca data sensor tadi, dan juga kalau dari sisi aktuator dia mengendalikan aktuatornya. Contoh misalnya ada aktuatornya, misalnya ada alarm atau mungkin ada lampu dan sebagainya. Ini mikrokontroller ini yang jadi dia itu di sisi yang dekat sama dari sisi lingkungannya. Lagi? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Yang terakhir tentang tantangannya. Ini ada tantangan ya yang saya harus rangkum ya. Pertama tentang keamanan. Nah, ini pasti menjadi isu besar karena data itu bisa dikirim secara global ya saja. Itu menjadi tantangannya. Kemudian privacy, nah ini nyambung dengan tadi ya. Kalau keamanannya baik, pasti privasinya akan terjaga dengan baik. Kemudian media penyimpanan. Nah, tadi kan kita bahas ada big data ya. Itu media penyimpanan itu menjadi isu ya. Tantangannya bagaimana membuat perangkat itu bisa menyimpan data, ya, tapi ketersediaan penyimpanannya juga masih oke gitu ya. Kemudian interoperabilitas, bagaimana koneksi dengan perangkat lain. Nah, kemudian yang selanjutnya tentang pengembangannya bagaimana. Itu sebenarnya pengembangan ini perannya semakin lama semakin orang semakin pinginnya itu otomatis. Nah, itu kita yang akan mengembangkan IoT itu kemana saja. Karena standar teknologi, bagaimana IoT ini standar, jadi gimana pun implementasinya itu bisa tercapai. Implementasinya tadi. Kemudian koneksi wireless, ya ini jadi tantangan juga karena bagaimana orang-orang itu pengen itu yang ribet, itu wireless. Ya. Kemudian, nah lingkungan ini ya menjadi tantangan karena banyak perangkat elektronik yang ini belum menjadi perhatian energi. Dan ini yang terakhir ya sebelum kita ini ya, ini ada tugas, sebenarnya tugas sangat sederhana saja, jadi membuat contoh implementasi ya apa namanya IoT itu dan dikasihkan di ada yang menanyakan dulu? Iya, mungkin tadi saya sampaikan, mungkin kalau nanti saya share materinya ya, saya sampaikan kembali. Oke, saya mohon maaf apabila ada yang tidak tersampaikan secara utuh ya. Dalam diskusi lagi, dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.